Sahabat Memsi, tim Jelajah Nusantara, kali ini kita berada di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Insya Allah, tim Memsi Jelajah Nusantara akan menerima penghargaan atau apresiasi dari BNN RI dan disaksikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Sebelum kita masuk, kita melakukan swab test dulu untuk memenuhi protokol kesehatan. Salam Memsi, peace all backer. Salam Jelajah Nusantara, ayo kita berbuat. Perangi narkoba, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Stop narkoba. Langkah strategis yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dalam upaya perang melawan narkotika, yaitu melalui strategi soft power approach berupa aktivitas pencegahan agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkotika. Selain itu juga dilakukan upaya rehabilitasi bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika. Hard power approach yakni memfokuskan pada aspek penegakan hukum yang tegas dan terukur dalam menangani sindikat narkotika, serta smart power approach yaitu penggunaan teknologi informasi di era digital dalam upaya penanggulangan narkotika. BNN telah melaksanakan tugas 1. Program Desa Bersinar di 553 desa kelurahan. Program Alternatif Development 14 desa di Aceh dan 128 desa kawasan rawan narkoba. Peningkatan aksesibilitas layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat di 34 provinsi dan 173 kabupaten kota. Mengungkap 107 jaringan sindikat berskala nasional dan internasional dari 126 jaringan yang berhasil dipetakan. Menyita barang bukti 3,52 ton sabu, 5,91 ton ganja, 87,5 hektar ladang ganja, dan 515,509 butir ekstasi yang banyak diselundupkan melalui jalur laut. Menangani kasus TPPU dengan menyita aset senilai 116.862.409.817. Dari rekomendasi WHO, ECDD Expert Committee on Drugs Dependence pada Desember 2020, di mana ganja dipindahkan dari schedule 4 sangat bahaya ke schedule 1 bahaya, ganja masih termasuk golongan narkotika yang dilarang. Saat ini terdapat 1047 jenis New Psychoactive Substances (NPS) di dunia, dan Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah mengidentifikasi 86 jenis di Indonesia. Bapak Wakil Presiden yang kami muliakan, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja sama dan bersinergi dengan BNN. Sebagai program berkesinambungan dalam upaya 4P4GN, kami mohon berkenan kiranya kepada Bapak Wakil Presiden untuk mencanangkan gerakan Desa Bersinar menuju Indonesia Bersinar, Indonesia bersih narkoba. Anak di TK sudah ada yang terkena narkoba, anak di SD sudah juga ada yang terkena narkoba. Para pengedar narkoba terus bergerak dan menemukan cara-cara baru. Kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Badan
Badan Narkotika Nasional atau BNN adalah garda terdepan untuk memerangi narkoba di Indonesia. BNN berdiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan kembali ditegaskan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional. Kepala BNN dibantu oleh Inspektorat Utama dan Sekretariat Utama. Dan dalam pelaksanaannya, BNN dibantu oleh 5 deputi, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pemberantasan, Deputi Bidang Rehabilitasi, Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama. Dari masa ke masa, BNN terus bertransformasi menjadi lebih baik dan memerangi narkoba hingga ke akar-akarnya. Apa yang menjadi perhatian Bapak Presiden yaitu kita perang terhadap narkoba. Kita melakukan apa yang disebut dengan war on drugs. Ganja masih menjadi jenis narkoba paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia selama 1 tahun terakhir, yakni jumlahnya mencapai 65,5%. Disusul benzodiazepin 38%, sabu 33%, dan ekstasi 18%. Upaya pencegahan terus dilakukan oleh BNN, salah satunya lewat sosialisasi dari berbagai lini. Mulai dari animasi, podcast, sosialisasi tatap muka, sosialisasi kekinian yang menyentuh generasi milenial, hingga melibatkan masyarakat lebih masif dalam gerakan Desa Bersinar atau Bersih Narkoba. Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak besar pada munculnya modus baru dari peredaran narkotika di dunia. Dalam World Drug Report UNODC tahun 2020 tercatat sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba. Jumlah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2009 dengan jumlah pecandu narkoba tercatat lebih dari 35 juta orang. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia justru menurun dari tahun ke tahun. BNN mencatat adanya penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari 2,18% di tahun 2014, turun menjadi 1,8% di tahun 2019. Dengan demikian, terjadi penurunan angka prevalensi sebesar 0,6% yang berarti sampai dengan tahun 2019, sebanyak 1 juta orang tidak lagi melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba. BNN memiliki 3 pendekatan kebijakan. Yang pertama, soft power approach, hard power approach, dan smart power approach. Soft power approach diterapkan pada bidang pencegahan pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pasca rehabilitasi. Hard power approach diterapkan pada bidang pemberantasan, sementara smart power approach diterapkan pada penggunaan teknologi informasi dan penggunaan peralatan yang mumpuni dan modern. Kerja keras BNN juga dibuktikan dengan diraihnya opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian selama 7 kali berturut-turut. Mendapatkan predikat baik untuk nilai akuntabilitas kinerja instansi mencapai angka 75,1 untuk nilai indeks reformasi birokrasi dan nilai 80 untuk opini publik. Sepanjang tahun 2020, BNN telah berhasil memetakan 92 jaringan sindikat narkotika. Sebanyak 88 jaringan sindikat telah berhasil diungkap, di mana 14 diantaranya merupakan jaringan sindikat berskala internasional. Dan setidaknya ada 27 warga binaan lembaga permasyarakatan dari seluruh Indonesia yang terlibat aktif dalam pengendalian narkoba dari dalam lapas. Hingga 14 Juni 2021, BNN telah berhasil memusnahkan 23 hektar ladang ganja, 1,9 ton sabu, dan 173.000 butir pil ekstasi. Memberantas narkoba bukan hanya tugas BNN saja, tapi juga keterlibatan semua pihak demi menciptakan Indonesia bebas narkoba.
dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional 2021 menuju Indonesia bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Kepala Daerah seluruh Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, dan para pimpinan lembaga pemerintah, non-kementerian, para undangan serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan yang dilimpahkan saat ini, hingga kita dapat berkumpul untuk memperingati Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2021. Meskipun dilakukan melalui virtual, namun tidak mengurangi hikmatnya acara ini dan semangat kita untuk memberantas narkotika. Kantor PBB Urusan Obat-obatan dan Kejahatan atau UNODC telah menetapkan tanggal 26 Juni sebagai Hari Anti Narkoba Internasional. Semua negara anggota PBB termasuk Indonesia ikut memperingatinya. Peringatan HANI sebagai bentuk keprihatinan dunia terhadap korban penyalahgunaan narkotika sekaligus wujud perlawanan terhadap salah satu kejahatan luar biasa yang menjadi tantangan negara-negara di seluruh dunia. Saya mengapresiasi Badan Narkotika Nasional yang secara rutin setiap tahunnya memperingati Hari Anti Narkoba Internasional sebagai momentum untuk mengingatkan kita semua tentang betapa bahayanya ancaman narkotika bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin yang berbahagia, hingga saat ini seluruh negara dan masyarakat internasional masih menghadapi dua musuh besar, yaitu bencana kesehatan yang menjadi ancaman bagi kemanusiaan di abad ini, yaitu pandemi COVID-19 dan narkotika. Imbasnya melanda semua lini kehidupan manusia, mulai dari individu, keluarga, masyarakat, hingga negara. UNODC dalam laporan terbarunya yang dirilis tanggal 24 Juni 2021 menyebutkan sekitar 275 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba pada tahun 2020. Antara tahun 2020 2019 jumlah orang yang menggunakan narkoba meningkat sebesar 22%. Sementara secara global jumlah pengguna narkoba diperkirakan akan meningkat 11% sampai tahun 2030. Hasil survei penyalahgunaan narkoba tahun 2019 oleh BNN bersama LIPI menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,80% atau sekitar 3.419.188 jiwa. Sehingga dapat dikatakan terdapat 180 dari tiap 10.000 penduduk Indonesia berumur 15 hingga 64 tahun terpapar memakai narkoba. Permasalahan penanggulangan narkoba yang masih dihadapi Indonesia saat ini antara lain
banyaknya jaringan sindikat narkotika yang beroperasi dengan menyelundupkan narkoba melalui jalur laut yang berimplikasi meningkatnya kawasan bahaya narkoba di seluruh Indonesia. Peredaran narkoba jenis baru atau NPS seperti tanaman khat dan tembakau gorila. Narkoba disalahgunakan oleh penduduk usia produktif antara 15 hingga 64 tahun, dan peredaran narkoba sudah merambah hingga ke desa-desa serta melibatkan kalangan perempuan dan anak-anak baik sebagai kurir maupun penyalahguna. Kemudian juga transaksi narkoba bermutasi dari modus operandi tradisional beralih kepada penggunaan teknologi secara daring dalam berbagai bentuk. Selain itu juga dilema penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba, di mana pelakunya adalah korban, banyak penyalahguna yang dipenjarakan, sementara kondisinya memerlukan penanganan fisik dan mental sebagai dampak buruk narkotika. Dan lebih dari 65% kapasitas lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia terisi narapidana kasus narkoba dan pencucian uang hasil kejahatan narkoba. Hadirin yang saya hormati, perang melawan narkoba memerlukan sinergitas dan kerjasama di tingkat nasional, regional maupun internasional, terutama dalam kegiatan penyelidikan, menukar informasi, dan operasi bersama. Berdasarkan data dan fakta yang terjadi, sebagian besar narkoba berasal dari luar negeri, antara lain sindikat narkoba kawasan segitiga emas dan kawasan bulan sabit emas, diselundupkan dan dikendalikan oleh sindikat internasional kerjasama dengan sindikat dalam negeri. Tindakan yang tegas, keras, dan terukur melalui upaya penegakan hukum sangat diperlukan, baik terhadap kasus narkotika itu sendiri maupun tindak pidana pencucian uang atau TPPU, penyitaan aset untuk memiskinkan para pelaku, dan sindikat narkoba juga menjadi salah satu cara agar produksi dan peredaran narkoba tidak dapat beroperasi lagi. Hadirin yang saya banggakan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2020-2024 atau lebih dikenal dengan RAN P4GN merupakan komitmen pemerintah untuk menjalankan mandat konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. RAN P4GN ini akan dapat berjalan secara optimal dengan adanya kerja inklusif dan kolaborasi dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat Indonesia. Kita perlu membangun dan melakukan investasi SDM unggul dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam RAN P4GN. Tujuannya agar masyarakat terhindar dari penyalahgunaan narkotika hingga terwujud masyarakat Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, bersaing, berwawasan kebangsaan, dan berakhlak mulia. Jalan dengan prioritas pembangunan nasional terkait program pembangunan yang dimulai dari desa, maka masyarakat desa merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemulihan ekonomi nasional
untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Masyarakat desa memiliki potensi dan kekuatan besar dalam melawan narkoba secara bersama-sama. Dibutuhkan desa dengan lingkungan yang kondusif, aman, serta layak bagi masyarakat untuk beraktivitas dan berkreasi, serta terutama memenuhi kebutuhan keluarga untuk membesarkan anak-anak yang menjadi masa depan bangsa. Dalam rangka itu, saya minta kepada BNN RI yang merupakan leading sektor dalam P4GN untuk melakukan langkah-langkah strategis. Selain pertama memperkuat intervensi ketahanan keluarga, mengedukasi secara dini pada anak-anak dan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, serta mendorong partisipasi lembaga terkait, lembaga pendidikan, dan organisasi serta kelompok masyarakat. Kedua, mengintervensi daerah bahaya narkoba agar menjadi daerah yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Dan yang ketiga, meningkatkan penyediaan layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat, meningkatkan dan mempertahankan kualitas layanan rehabilitasi sesuai standar nasional yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM dalam pelaksanaan rehabilitasi, dan yang keempatnya memperkuat dan memperluas jejaring kerjasama pencegahan dan pemberantasan narkotika baik level dalam negeri, domestik maupun internasional. Pada kesempatan yang baik ini, saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada BNN RI dan jajarannya serta seluruh komponen bangsa lainnya yang telah berperan aktif melakukan berbagai upaya nyata dan serius untuk memerangi sindikat narkoba. Jangan cepat berpuas diri, jangan lengah, tetap waspada, dan terus tingkatkan prestasi yang telah dicapai. Saya juga minta kepada seluruh pihak yang terkait untuk berjuang bersama menjadi pelopor dalam melawan narkoba dan pandemi COVID-19 dengan senantiasa melakukan pencegahan dan perlindungan keluarga dari narkoba serta menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Sebagai penutup, berkenaan dengan program berkesinambungan dalam upaya implementasi RAN P4GN, maka pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya canangkan program Desa Bersih Narkoba atau Desa Bersinar menuju Indonesia Bersih Narkoba atau Indonesia Bersinar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuknya dan meridai semua ikhtiar upaya yang kita lakukan untuk kebaikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anjade, Ketua Umum MEMS Indonesia. Barusan kami menerima penghargaan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Hari Anti Narkotika Internasional. Disaksikan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden di Istana Kepresidenan. Ini adalah penghargaan yang sangat luar biasa kepada tim MEMS Jelajah Nusantara. Apresiasi ini sangat-sangat kami
junjung. Kenapa? Tidak sangka kita akan menerima penghargaan sebesar ini, dan insya Allah penghargaan ini akan kami dedikasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama kita perangi narkoba. Dan bukan kita, siapa lagi, dan bukan sekarang, kapan lagi. Mari bersama-sama kita perangi narkoba, war on drugs. Buat seluruh MEMSI dan seluruh chapter MEMSI, berbuatlah tanpa pamrih. Bersama kita perangi narkoba, safety reading yes, narkoba no. Penghargaan yang ke-6 diberikan kepada Bapak Andi ADSN, Ketua MEMC Indonesia.